Hari ini kita akan membahas masalah bagaimana menambahkan database, menambahkan tabel di dalam database MySQL melalui PHP. Langkah pertama kita buka dulu text editor kita. Ya. Nah, ini saya sudah mempersiapkan coding yang akan kita gunakan untuk latihan kita kali ini. Yang pertama, kita buat yang namanya file koneksi.php. Pada pertemuan sebelumnya ini sudah pernah dibuat, ya. Untuk baris pertama, ya, ini tag PHP-nya dengan yang di baris ke-12 itu tag PHP penutup. Kemudian kita buat variabel server di sini, ya, dengan nama localhost karena kita akan menggunakan XMPP sebagai servernya. Kemudian yang berikutnya itu adalah username. Username untuk server localhost itu adalah root. Ya, kita bisa menambahkan username di sini. Ya, misalkan username-nya Andi juga kita bisa tambahkan. Hanya kalau username-nya root itu, ya, password-nya ini, ya, password itu dalam kondisi default kosong, tidak ada password. Kemudian yang berikutnya nama database. Nah, nama-nama database ini adalah masih menggunakan nama database minggu yang lalu, ya, masih pertemuan yang lalu, ya, masih menggunakan pertemuan yang sebelumnya. Ini DB coba 1. Jadi kalau teman-teman mahasiswa masih belum paham bagaimana membuat database DB coba 1, silakan disimak pertemuan sebelumnya, yaitu cara mengkoneksikan database dengan PHP. Langkah berikutnya itu adalah membuat link, ya, membuat variabel link di sini yang isinya adalah yang pertama mengkoneksikan dengan servernya. Ya, koneksi dengan server itu nilai dari atributnya itu yang pertama itu adalah server, username, password, dan database. Nah, servernya ini sudah dideklarasikan terlebih dahulu di sini, ya. Kemudian username sudah dideklarasikan juga di sini, ya, root, ya. Kemudian passwordnya sudah dideklarasikan, nama database-nya juga sudah kita deklarasikan. Yang berikutnya kita menguji apakah koneksi dengan database itu berjalan dengan baik atau tidak. Apabila kita lupa menjalankan MySQL-nya, ya, MySQL start-nya, maka ini akan dieksekusi terlebih dahulu, ya. Jika MySQL connect error dalam kondisi tidak bisa dibaca, maka database ini gagal dikoneksikan. Kemudian yang berikutnya selain koneksi error juga, MySQL connect juga, ini juga sama, ya. Koneksi ada 2 kemungkinan antara database gagal dikoneksikan dan yang kedua koneksi gagal. Ya, ini pesan kesalahan untuk file name yang namanya koneksi.php. Ya. Oke, ini yang pertama. Halaman kedua, kita harus membuat halaman tampil. Ini juga pada pertemuan sebelumnya sudah dibuat, ya. Halaman tampil ini berisi dokumen HTML, ya, karena PHP itu tidak bisa berdiri sendiri, ya, dia embed atau ikut dalam dokumen HTML. Nah, yang ditambahkan pada latihan kita kali ini itu adalah sebuah tombol namanya button, ya. Kemudian linknya ini namanya tambah.php, kemudian nama buttonnya itu adalah tambah, ya, ditutup dengan button, ya. Ini dokumen HTML-nya, ini isinya masih sama, ya, seperti minggu yang lalu, koneksi.php. Nah, kemudian setelah koneksi.php ini yang dipanggil, ya. Jadi ini dipanggil terlebih dahulu untuk mengkoneksikan dengan database, sama dengan minggu yang lalu, ya. Kemudian yang berikutnya sini tambahkan variabel untuk melingkan dengan tabel mahasiswa, ya. S-link ini didapat dari mana? Nah, S-link ini didapat dari sini, ya, ini, ya, S-link.
Karena apa? Karena di sini sudah ada include koneksi titik PHP, maka S-Link ini langsung bisa kita panggil. Ya. Terus kemudian kita gunakan perintah select bintang from mahasiswa. Ini untuk apa? Untuk menampilkan seluruh isi dari tabel mahasiswa. Jumlah, ya, ini ada variabel jumlah di sini. Ini untuk menghitung berapa jumlah baris yang ada di dalam tabel. Perintah yang kita gunakan adalah maskerly numRows. Ini akan ditampilkan di bawah tabel. Ya, di bawah tabel ini akan kita tampilkan. Yang berikutnya ada variabel nomor. Ini untuk nomor urut, ya. Nomor urut kita mulai dengan 0. Yang berikutnya ada perintah pengulangan di sini. Perintah pengulangan di sini untuk apa? Untuk menampilkan berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris yang terdapat pada tabel mahasiswa. Ya, ini kita gunakan perintah while. Kenapa kita gunakan perintah while? Karena akan menampilkan seluruh isi dari tabel mahasiswa. Jadi kita gunakan perintah while di sini untuk mengulang berapa jumlahnya. Kemudian while R di sini untuk mengambil record dari masing-masing kolom dan baris. Ya, sini kita ambil dengan menggunakan perintah maskerly fetch ray. Karena apa? Record itu dideklarasikan dengan perintah ray. Maka kita gunakan perintah ini maskerly fetch ray. Ya, dari mana? Dari query. Ya, dari variabel query. Query itu apa? Query itu ya ini. Variabel query itu untuk menampilkan isi dari tabel mahasiswa. Nah, karena ada perintah while di sini, ya, ada tambahan variabel nomor. Variabel nomor di sini adalah nomor plus 1. Ini adalah untuk membuat nomor urut. Nah, setelah nomor urut sudah ada, ya ini variabel nomor ini, maka masukkan ke perintah echo. Perintah echo di sini untuk menampilkan yang pertama variabel nomor. Ya, variabel nomor, kemudian dilanjutkan dengan variabel R, ya, di sini. Isinya adalah nim, ya, kita sebutkan ya, karena ini perintahnya perintah array. Maka ini elemen array-nya harus kita sebutkan. Nim, kemudian nama mahasiswa, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, prodi, dan alamat. Ini kita tampilkan semuanya ya. Ini tampilkan semuanya. Kemudian yang berikutnya setelah kita menampilkan isi dari tabel mahasiswa, yang berikutnya adalah membuat keterangan di bawah tabel. Nah, ini ada Tfood ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya Tfood di sini ya. Ini untuk bagian bawah dari isi dari tabel mahasiswa. Ya. Nah, isi dari tabel mahasiswa ini ya, yang pertama kita buat call span, yaitu menyatukan sejumlah kolom sebanyak 6 kolom dijadikan menjadi satu. Ya, kemudian di sini kasih nilainya adalah value-nya adalah jumlah record. Nah, tersisa satu kolom itu untuk menampilkan jumlah, ya, jumlah baris yang ada di dalam database atau tabel mahasiswa. Oke ya, ini untuk halaman tampil titik PHP yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan pertemuan hari ini atau kali ini? Ya, kita tambahkan file baru. Ini namanya tambah titik PHP. Tambah titik PHP juga sama ya, sama dengan perintah tampil titik PHP. Ya, isinya itu adalah dokumen HTML. Ya, ini murni semuanya dokumen HTML ya. Ini HTML semua, tidak ada variabel atau function-function PHP di sini ya. Ini tidak ada, ini semuanya murni HTML. Karena dokumen PHP juga tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia embed kepada dokumen HTML. Nah, di sini ada variabel form ya. Variabel form itu sudah elemen form ya. Elemen form dari pembahasan sebelumnya ya. Kalau tidak salah itu ada di pertemuan keempat ya, tentang form dan HTML ya, form HTML dan PHP. Kemudian metodenya ini adalah post ya, jadi kita kirimkan isi dari form ini ya, form tambah titik PHP ini
kita kirimkan seluruh isinya, seluruh variabelnya dengan perintah post. Kemudian yang berikutnya, aksinya ini adalah aksi titik PHP. Aksi titik PHP ini akan memicu ya perintah PHP yang nanti di dalamnya untuk menambahkan ke dalam database. Kemudian di sini ada perintah auto complete on. Fungsi ini ya auto complete on ini apabila isian dari tabel mahasiswa ada yang masih kosong, maka form itu tidak akan bisa dieksekusi. Ini fungsi dari auto complete on. Ya, kalau kebalikannya, kalau auto complete on-nya ini dimuat nilainya adalah off, maka ya ketika submit, walaupun ada elemen form yang masih kosong, itu akan semuanya dikirim atau tersimpan di dalam database. Artinya tidak ada filter sama sekali ya. Tidak ada filter sama sekali, langsung tersimpan walaupun dalam kondisi kosong. Maka di sini ada perintah auto complete on. Ini jangan sampai lupa ya. Teman-teman mahasiswa semuanya harus menuliskan autocomplete on pada latihan selanjutnya. Karena apa? Karena perintah ini sangat bermanfaat ketika memfilter baris kosong atau kolom kosong. Ya, karena apa? Di dalam database kalau ada kolom kosong itu tidak baik, ya tidak bagus. Ya, itu nanti kalau di dalam database itu masuk dalam kategori normal pertama ya, normal tidak anormal ya. Anormal itu ya, posisinya ada di anormal. Maka supaya menghindari terjadinya anormal, ini harus tambahkan perintah auto complete on. Yang berikutnya di sini masuk ke elemen form. Ini kita membuat elemen form dari tipenya teks. Sebelumnya kita belajar bagaimana membuat tipe teks, kemudian membuat tipe radio button, ya, kemudian membuat list, ya, kemudian membuat teks area dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita di sini pilihan kita di sini adalah membuat tipenya itu adalah teks. Ya. Ini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 elemen form yang tipenya sama yaitu teks. Ya. Input name ini nama dari elemen form kita yang pertama. Ya. Name-nya itu T1. Sebenarnya untuk T1 ini boleh Anda ganti, ya, boleh teman-teman mahasiswa ganti sesuai dengan keinginan. Ya, tetapi dengan catatan bahwa elemen form yang ada di sini, yang T1 ini harus disamakan nanti dengan halaman di aksi di sini ya. Nah, ini T1, ya ini T2, ini T3, T4, ya, C1 dan T5. Nah, kalau di sini ya diganti misalkan dengan sebagai contoh misalkan nama atau name, ya otomatis di sini T1-nya diganti dengan name pula karena harus sama antara yang ada di halaman tambah titik PHP dengan aksi titik PHP. Next, berikutnya sini adalah tipenya teks ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, tipe teks yang akan kita gunakan dalam latihan ini ada 5 ya. Kemudian placeholder itu untuk mengisi elemen form sebelum kita berikan nilainya. Ya, jadi nanti elemen placeholder di sini akan berisi NIM mahasiswa. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita harus mengetikkan NIM mahasiswanya nomor berapa. Ya, ini ada perintah require. Require di sini artinya ketika kita mengirimkan file dalam keadaan kosong, apabila form ini dalam keadaan autocomplete on, ini diaktifkan, maka require ini akan segera mengeksekusi fungsi autocomplete on. Ya, jadi harus diisi nih. Ini require ini selalu berpasangan dengan autocomplete on. Ya, require ini. Jadi require memang membutuhkan autocomplete on. Apabila autocomplete on-nya ini dalam keadaan off atau tidak diketik atau tidak terisi, maka perintah require ini tidak akan berfungsi. Ya, sama saja kita menuliskan teks yang tidak ada artinya sama sekali. Ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk nama mahasiswa, ini elemen formnya kita beri nama T2, tipenya teks, ya. Kemudian placeholder-nya adalah nama mahasiswa. Untuk jenis kelamin ini juga masih teks ya, kita belum menggunakan radio button, ya masih menggunakan teks ini, ya. Ini kita kasih nama T3, tipenya teks juga sama, ya. Kemudian kita kasih placeholder-nya dan jenis kelamin.
Yang berikutnya ya, yang berikutnya elemen form yang berikutnya adalah T4. T4 itu tipe elemen formnya adalah teks, sama juga ya. Karena nanti ada 5, ini baru 4 ya. Ini placeholder, placeholdernya itu tempat tempat lahir ya. Posisinya di sini juga sama, require. Kemudian yang berikutnya prodi. Nah, untuk prodi ini tidak menggunakan teks, tapi menggunakan menu drop down ya. Name-nya kita kasih nama C1 ya. Elemen formnya namanya select ya, perintah select. Karena nanti perintah select itu akan berubah menjadi bentuk elemen form yang seperti drop down gitu ya. Select name-nya C1 sama ya, require ini harus terpilih. Ya, opsi yang pertama ini pilihan Anda. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa tidak memilih, maka ini value-nya yang akan tersimpan di dalam database itu adalah min ya, karena apa pilihannya itu tidak dipilih. Nah, berikutnya SIA di sini. SIA ini nanti ketika kita milih SIA, maka value yang akan kita kirim ke dalam database juga sama ya, SIA. Kemudian SI sama ya, ini SI ya sini ya, ini akan masuk ke SI. Kemudian yang berikutnya TI, ya ini akan tersimpan sebagai TI. Yang berikutnya, yang kelima, ini adalah alamat lengkap. Ya, maaf ya, yang keenam ya. Alamat lengkap. Alamat lengkap itu menggunakan elemen form teks yang kelima, yang terakhir ya. Ini tipe teks, ya, kemudian placeholder-nya adalah alamat mahasiswa, sama ya, require, ya, supaya diisi setiap elemen formnya. Yang berikutnya button, ya, jadi di bawah form itu ada tombol, yang fungsinya itu ketika kita klik tombol simpan, maka tombol simpan ini akan mengeksekusi yang namanya halaman aksi titik PHP. Jadi fungsi dari submit ini ya, elemen form yang namanya tipe submit, itu akan mengeksekusi ya perintah aksi titik PHP. Kenapa harus aksi titik PHP? Kenapa tidak tampil titik PHP atau koneksi titik PHP? Ya, karena di sini pada elemen form ya, atribut formnya sini ya, kita lihat sini method post, action-nya di sini adalah aksi PHP. Jadi ini yang akan dikerjakan. Ya, mana aksi PHP? Halaman ini. Ya, ini adalah aksi titik PHP. Ya, dan ini akan dipicu ketika tombol submit ini ditekan. Nah, yang terakhir di sini tombol yang terakhir itu adalah reset. Ya, tipe reset ini value-nya atau atributnya adalah on click self history back. Artinya apa? Kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Ya. Nah, kemudian nilai apa namanya, nilai elemen formnya itu batal. Ya, form ditutup ya, ini elemen formnya ditutup, body ya, bagian bodinya ditutup juga, HTML. Ya, ini murni semuanya untuk tambah titik PHP isinya itu adalah elemen HTML. Ya, kemudian kita simpan namanya tambah titik PHP ya. Jangan lupa ini ya, tambah titik PHP ya. Nah, ini seperti ini ya, menyimpannya seperti ini. Dan ini harus tersimpan dalam satu folder ya. Misalkan kita kali ini adalah pertemuan ke-7 ya. Di pertemuan ke-7 ini ya. Nah, kita buat ya, namanya ini masih pertemuan 8 ya, nggak apa-apa ya. Ini pertemuan 7 ya. Nah, isinya adalah seluruh ya, latihan-latihan yang digunakan pada pertemuan ini ya. Aksi titik PHP, koneksi titik PHP, tambah titik PHP, tampil titik PHP. Ya, ini ya. Oke, nanti kalau sudah di-save ya dalam satu folder. Perhatian ya, ini dalam satu folder. Mungkin kalau nanti di tutorialnya di apa namanya, di PowerPoint ini tidak akan penjelasannya tidak sedetail yang saya berikan di video ini ya. Oke. Ini sudah kita simpan, namanya tambah titik PHP. Yang berikutnya itu adalah aksi titik PHP. Ya, aksi titik PHP di sini isinya itu adalah yang pertama memanggil kembali halaman koneksi titik PHP. Ya, ini saya kasih komentar di sini supaya apa? Supaya teman-teman mahasiswa paham. Ya, apa sih koneksi titik PHP itu? Ya berarti memanggil halaman koneksi titik PHP. Perintah yang
berlaku di PHP itu adalah include, ya, sampai dengan PHP 7 sekarang masih berlaku. Ya, artinya belum ada penggantian perintah, ya, masih menggunakan include, ya. Oke, yang berikutnya itu adalah sama ya, MySQL query, ya. Kita panggil MySQL query-nya, ya, dengan perintah link. Nah, link ini yang mana? Link ini ya, karena ini sudah ada koneksi titik PHP, artinya di sini link ini dipanggil, ya. Ingat nih, ya, variabel link ini dipanggil karena variabel link ini ada di koneksi titik PHP. Karena ini sudah kita include koneksi titik PHP, maka variabel ini bisa kita gunakan atau kita mengembed, ya, istilahnya mengembed halaman koneksi titik PHP pada halaman aksi titik PHP. Kemudian yang berikutnya itu adalah perintah SQL-nya, ya. Perintah SQL-nya sini ya. SQL itu apa sih, Pak? SQL itu adalah struktur query language. Nah, perintah yang kita gunakan adalah insert, ya, perintah insert. Nah, perintah insert itu untuk apa? Nah, ini ada penjelasannya ya. Insert into adalah untuk menyisipkan satu baris perintah. Ya, ini dari mana? Dari MySQL-nya perintahnya seperti ini. Insert into mahasiswa, sebutkan ya, sebutkan kolomnya. Kolom yang ada di tabel mahasiswa. Yang pertama itu adalah name, yang kedua itu adalah nama mahasiswa, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat tempat tanggal lahir, yang kelima itu adalah prodi, dan yang ketujuh adalah alamat. 3, 4, 5, 6, 7 ya, semuanya ada 7 kolom. Oke, berikutnya itu ada values ya. Values atau nilai. Ya, mungkin kalau di materi database ini sudah pernah disinggung ya. Jadi selain insert kemudian ada perintah values. Ini berpasangan ya, insert values karena harus ada nilainya yang akan disimpan itu apa. Kalau tidak ada values-nya dianggap ini semuanya kosong. Ya, baris kosong ini semuanya. Maka values-nya ya yang pertama ya kita ambil post T1. Kenapa post? Ya karena kita menggunakan metode post. Ya. Metode form pengiriman form ya, metode untuk mengirimkan isi form itu ada dua. Yang pertama post dan yang kedua adalah get. Hanya itu saja. Post dengan get. Yang lainnya tidak ada. Ya, ini mulai berlaku dari mana? Mulai dari versi PHP versi 5 ke bawah ini sudah menggunakan metode post ya. Atau semenjak PHP ini dikenalkan, metode post ini masih tetap digunakan sampai dengan hari ini. Ya, dengan apa namanya? Dengan value-nya ini harus diawali dengan tanda dolar. Tanda dolar kemudian underscore post. Ingat, postnya di sini ya upayakan besar semua ya. Upayakan besar semua, ya post kecil juga sebenarnya tidak masalah ya karena tidak case sensitif. Tapi upayakan ini besar semua ya. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya nama dari elemen formnya. Ya, nama dari elemen formnya itu ada di mana? Nah, ini nih, ini elemen form nih. Ya, ini elemen form T1 ini harus sama dengan yang ada di aksi T1. Yang berikutnya ya, elemen form yang berikutnya yang akan disimpan ke dalam database itu adalah T2. T2 ini harus sama dengan T2 yang ada di sini. Kalau di sini berubah, maka di aksi juga harus berubah. Ya, perhatikan nih ya, teman-teman mahasiswa. Ini tidak akan ada di pembahasan pada tutorial ya di yang sifatnya PDF ya, yang halamannya dalam bentuk PDF. Ini tidak akan ada ya. Penjelasan seperti ini tidak akan ada. Jadi ini ada hati-hati ya, T2 ini harus sama dengan T2 yang ada di sini. Ya kalau misalkan ini T21 ya otomatis ini diaksinya juga T21. Ya. Berikutnya elemen yang ketiga itu adalah T3. T3 itu ya seperti ini ya, ini T3. Ya tambah titik PHP. Nah, yang berikutnya T4 ya, T4 itu yang mana Pak? Yang T4 itu yang ada di sini. Ya, yang ada di tempat lahir ya. Ini harus sama nih, ya. Next yang berikutnya ya, C1. C1 itu select ya, berarti inputannya tadi berupa drop down. Ya, ini sama dengan ini ya. Ini C1.
Ya, yang terakhir di sini adalah T5. T5 itu adalah apa, Pak? T5 itu ya adanya ini. Ya, ini ya. Nah, ini T5 ya. Oke, lengkap ya semuanya ya. T1 ada ya, kemudian eh ya T1 ya, ini T1 nomor induk mahasiswa. Ya, kemudian nama mahasiswa ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah jenis kelamin. Ya, yang berikutnya itu adalah tempat lahir ya. Ini yang ini. Ya, ini tempat lahir. Yang berikutnya adalah prodi. Dan yang berikutnya itu adalah yang terakhir itu adalah alamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ini ya, 6 kolom ya. Nah, ini. Ini sudah dijelaskan ya, ini T1, T2, T3, T4. Ini ya, ini ada penjelasannya sini ya. T1 untuk mengisi elemen dengan T1, T2, T3. Komentar ini tidak akan dieksekusi ya. Jangan khawatir teman-teman, ini tidak akan dieksekusi oleh PHP. Ini hanya sebagai komentar saja. Ya, untuk menjelaskan maksudnya apa T1 ini, maksudnya adalah isi elemen form dengan form name ya. Ini karena apa? Kita lihat sini hijau. Kalau hijau itu artinya di dalam PHP ini tidak akan dieksekusi. Ya karena itu sifatnya komentar. Nah, setelah itu apa? Perintah berikutnya itu apa namanya menampilkan perintah halaman tampil titik PHP. Ya, pakainya nanti perintahnya adalah header. Jadi setelah ini tersimpan di dalam database, menjumpai perintah header, secara otomatis halaman akan diarahkan ke dalam tampil titik PHP. Halaman tampil titik PHP. Lokasi ya. Lokasinya itu adalah tampil titik PHP. Ini nilainya. Header, perintahnya yang digunakan adalah header. Dia mengembalikan ke halaman yang akan dituju setelah menyimpan di dalam database. Nah, kalau sudah langsung disimpan saja namanya aksi titik PHP seperti ini ya. Tersimpan dalam satu folder ya. Ini harus satu folder, nggak boleh dipisah-pisah. Ini dalam satu folder. Tidak boleh dipisah-pisah karena kalau dipisah-pisah ya teman-teman mahasiswa nanti tidak akan bisa mengeksekusi di halaman mana posisi dari nama file ini. Ya, jadi empat-empatnya harus dalam satu folder ya. Ingat nih, dalam satu folder tidak boleh terpisah. Ya, jadi menjadi satu kesatuan. Nah, kalau sudah dijalankan seperti ini, kemudian kita coba kita jalankan melalui web browser ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Ini yang dihasilkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, name nama mahasiswa, jenis tempat tanggal lahir, prodi, ya alamat lengkap. Ya, nah, sekarang kita coba dengan menambahkan satu file ya. Kita tambahkan, klik di sini tambah. Ya, kita ketikkan di sini ya. Kita klik dulu. Nah, ini ya. Yang sudah ada itu adalah 02 ya. 02 kita klik tambah di sini. Ini mahasiswa. 02 jadi 03. Misalkan nama mahasiswanya itu adalah Anissa ya. Anissa M ya, jenis kelamin masih ini ya, masih kita ketik manual ya. Perempuan misalkan ya. Nah, ini juga masih ketik manual, misalkan Cirebon ya. Misalkan 8 September misalkan ya. September 2000 berapa ya? 2001 misalkan ya. Prodinya ya misalnya TI. Alamat lengkapnya misalkan kita ketikkan di sini Cirebon. Nah, kita tes ya, kita coba, kita simpan ke dalam database. Nah, ini yang kita tambahkan. Kita berhasil menambahkan ya satu baris apa namanya? Satu baris perintah di dalam menambahkan baris isi dari form mahasiswa ya ke dalam tabel mahasiswa. Nah, ini ya.
Hasilnya sini Cirebon 8 September 2001. Ini masih menggunakan teks semuanya ya, masih menggunakan teks. Prodinya TI ya, ini masih belum sesuai dengan formnya. Jadi kalau misalkan kita ganti teknik informatika ya harus diubah formnya ya. Kemudian alamat lengkapnya di sini Cirebon, jumlah record sebanyak 3. Ya, ini untuk latihan kita kali ini. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini cukup. Ya, kita nanti lanjutkan dengan latihan berikutnya. Bagaimana cara untuk mengupdate dan menghapus. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.